Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beragonta Muhammad Haikal Fikri, Belia Korudi Jannah, dan saya sendiri Wafiq Aziza akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep dan Proses Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. A. Pengertian administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Ditinjau dari segi etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan dua kata yaitu ad artinya ke atau kepada dan administrasi artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Dari keterangan lain, administrasi diartikan tata usaha, bagian keuangan suatu perusahaan, badan-badan usaha, dan lain-lain. Jadi, pengertian administrasi dari segi terminologi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian tenaga kependidikan. Perlu diketahui Peraturan Pemerintah RPP tahun 25 pasal 139 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamok belajar, pamok widyaswara, tutor, instruktur, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, hubungan antara tenaga pendidik dan kependidikan. Hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan dapat dianalogi seperti berikut. Miyarso 1994, sekalipun pendidik atau guru yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lain. Sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa. Tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan, serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam peran dan tugas yang sama, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Yang B. Tujuan mempelajari administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, diharapkan seorang dapat mengelola sumber daya secara efektif, misalnya sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan mempelajari manajemen pendidikan, pendidik secara berkesinambungan dan secara sungguh-sungguh diharapkan seorang dapat mengaktifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan dengan optimal. Yang ketiga, bermuara pada tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Fungsi administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen sebagai suatu proses pelaksanaan administrasi dalam suatu instansi merupakan aktivitas yang kontinu atau terus-menerus, mulai dari perencanaan sampai penilaian dalam proses pelaksanaannya. Manajemen pendidikan ini mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam manajemen kita kenal sebagai fungsi. Fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer efisien. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan erat di dalamnya. D. Ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan kependidikan.
Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja dan menurut objek garapan dan menurut fungsi kegiatan. 1. Menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, dan manajemen satu unit kerja dan manajemen kelas. 2. Menurut objek garapan, ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, dan manajemen sarana prasarana. 3. Menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan mengawasi dan mengevaluasi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatan tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menepati jabatan-jabatan eksklusif umum atau pemimpinan yang bertanggung jawab baik tidak langsung maupun langsung atas satuan pendidikan. Yang B, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang C, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut percakapan teknis operasional atau teknis administratif. Kesimpulannya, pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan baik jika pelaksananya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi administrasi pendidikan atau guru tersebut. Administrasi pendidikan adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, bidang pelaporan, koordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil maupun material maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.